Don't forget to like, share, and subscribe. Hai guys, hari ini aku mau OTW ke kampus, ikutin perjalananku ya. Hai guys, hari ini aku mau OTW kampus. Ikuti perjalananku ya. Hai guys, jadi hari itu ada 2 matkul dan kayak itu nanti bakal ada kelas online. Kayaknya aku bawa laptop aja deh. Jadi sekarang aku mau jalan dulu ke kampus. Saksikan terus perjalanan ini. Hai guys, pagi ini aku ada kelas dan ikutin perjalanan aku ke kampus ya. Ya, harus sama aja gue panggil gadangan. Maaf, lagi pakai headset nggak denger. Lu nanti Zoom gimana? Kayaknya di kelas deh. Kenapa mau bareng? Si Ode awal Putri gimana? Nggak tahu, belum ada info di mana sih. Yaudah di kelas aja kali ya. Yuk. Fit, lu Zoom di mana nanti? Kayaknya gue mau tahu kalau nge-zoom di kelas deh. Kalau kalian gimana? Di kelas aja ya? Kan gue laptop. Yuk, kita di kelas aja kali ya, biar sekalian bareng gitu. Yaudah yuk. Gue sama Ode mau keluar, kalian mau di sini atau mau ikut? Gue kayaknya di sini aja deh, di kelas. Yaudah gue sama Putri keluar dulu ya. Yaudah gue sama Naul berarti di sini aja. Makasih Mbak. Jadi tadi tuh kita dapat tugas apa sih? Tadi kita disuruh nyari contoh kasus sama disuruh analisis. Kemarin tuh gue sempat nonton Nadia Oomara. Terus Nadia Oomara tuh ngebahas tentang B. Thomas. Mau coba kasus itu nggak? B. Thomas adalah seorang wanita yang kisah awal kehidupannya mendapat perhatian besar karena masalah perilakunya yang parah saat masih kecil, yang kemudian dikaitkan dengan Reactive Attachment Disorder atau RID. Lahir pada 1983, ia diadopsi bersama saudara laki-lakinya pada usia 19 bulan. Setelah mengalami pengabaian dan pelecehan yang parah dari orang tua kandungnya, perilaku yang merasakan, termasuk agresi dan kurang empati, ditampilkan dalam film dokumenter Child of Rage tahun 1992 yang bertujuan untuk menyadarkan trauma anak usia dini dan RID.
Di bawah asuhan orang tua angkatnya, Tim dan Julie Thomas, Beth mendapat terapi intensif dari Dr. Ken Magid yang khususnya menangani anak-anak dengan gangguan keterikatan. Terapi ini berperan penting dalam membantunya mengatasi masalah perilakunya. Film dokumenter ini menyoroti transformasinya, menunjukkan efektivitas intervensi terapeutik yang tepat untuk anak-anak dengan trauma emosional dan psikologis yang parah. Sebagai orang dewasa, Beth Thomas telah mengubah hidupnya secara signifikan. Dia telah memperoleh di bidang keperawatan dan bekerja sebagai perawat terdaftar, mendedikasikan karirnya untuk membantu orang lain. Selain itu, ia ikut menulis buku bersama ibu angkatnya berjudul Lebih dari Seutas Benang Harapan, di mana ia berbagi perjalanan dari seorang anak bermasalah menjadi orang dewasa yang sukses dan penuh kasih sayang. Kisah Beth sendiri sering dikutip sebagai contoh kuat tentang potensi penyembuhan dan pemulihan dari trauma awal kehidupan yang parah. Menurut lu kasus Beth Thomas ini bisa kita masukin gak sih ke tugas yang tadi? Bisa, tapi kayaknya kita nungguin mereka berdua deh, si Oda sama Putri. Biar Ulfit, Zoom kelasnya udah selesai. Udah, ada tugas gak? Ada. Tadi sih gue sama Naol sempat baca tentang Beth Thomas. Menurut kalian bisa diangkat dari tugas ini nggak? Boleh sih, tapi kayak gue harus tahu dulu sih Beth Thomas ini kenapa. Menurut kalian dia masuk ke kategori psikopat gak? kata gue sih enggak. Belum sih ya, karena kan kita harus lihat dulu dari latar belakangnya kayak gimana. Itu. Emang latar belakang keluarganya kenapa? Kalau dari yang gue baca sih ya, dia tuh waktu kecil tuh ngalamin kekerasan itu loh, ayahnya tuh kejam, terus suka mukul-mukulin dia gitu. Tapi emang kayaknya faktor genetik juga deh, sama faktor biologis gitu. Tapi kita nggak bisa nyimpulin sih, ya kan? Karena dari pengalaman pribadinya juga harus dilihat kan. Ya, tapi ini loh, peran genetik tuh ya sama faktor biologi itu tuh penting juga, karena biar bisa nyimpulin kalau misalnya pengalaman traumatisnya dari situ loh. Terus kita belajar apa dari kasus Beth Thomas? Kalau yang gue pikir ya, jadi penting banget buat memahami intervensi sama perawatan yang tepat buat anak-anak yang mengalami trauma. Berarti peran keluarga itu besar juga ya buat perkembangan anak-anak. Oh, berarti kesimpulan dari kasus Beth Thomas ini sangat disayangkan ya karena adanya tindakan keji dari ayah kandungnya. Karena ya itu kan keluarga deket ya, terus kayak dia ngalamin tindakan kayak gitu bikin trauma dia masa kecil nanti kemudiannya takutnya malah berpengaruh. Ya, kasihan. Yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white,